Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Darah yang menetes dari luka Sining menodai tubuh Su Yi seperti noda tinta merah menyala. Saat ini, waktu seakan berhenti. Jantung Su Yi tersengat hebat. Dia tidak pernah takut akan hidup dan matinya sendiri, tetapi ketika dia melihat bahwa Sining memblokir pukulan untuk dirinya sendiri dan berbaring tak berdaya di lengannya, dia berkata, kesedihan dan kemarahan yang belum terselesaikan meletus di lubuk hatiku seperti gunung berapi. Mata yang dalam tiba-tiba berubah menjadi merah. Cantal split. Amuk. Kamu. Huo Jianfeng mengerutkan kening, sedikit lengah. Dia tidak menyangka bahwa Sining akan mendahului serangannya dan memblokir di belakang Su Yi. Ketika dia melihat wanita dari klan Si kuno ini, berbaring di pelukan Su Yi seperti bunga layu, dia tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya, hanya kebencian. Pukulan yang mengesankan, dihancurkan oleh seorang wanita. Di kejauhan, si Yue Shenzun berteriak seperti disambar petir. Dia sangat terkejut dan tidak percaya. Di kejauhan, sekelompok tokoh tingkat dewa berdiri dan bertarung sengit dengan pedang, berusaha kabur untuk membunuh Su Yi. Mengenai apa yang terjadi pada Sining, tidak ada yang peduli. Hanya Tuan Yunhe yang menghela nafas, sayang sekali. Saya tidak tahu apakah saya menyesali kematian Sining atau apakah Huo Jianfeng gagal mengalahkan Su Yi. Sosok monyet kecil itu melejit, tiba-tiba berubah menjadi setinggi 1000 kaki, penuh semrawut cahaya dan hujan, memeluk Su Yi dan Sining, dan menghadap jauh gua Chaos Dao bergegas. Tapi itu kosong. Sosok monyet kecil setinggi 1000 kaki, seperti seberkas cahaya, melompat masuk melalui badai ruang waktu yang bergelombang di sekitar gua Chaos Dao. Dan sosok yang mengejar Absolute Demon Lord dipaksa mundur oleh kekuatan badai saat itu. Wajahnya tenggelam, dan hatinya sangat enggan. Pedang ini milikku, tidak peduli seberapa kuat harta itu, ia membutuhkan seseorang untuk menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba terdengar gelak tawa di arena. God Lord Yunhe meraih pedang itu begitu dekat sehingga dia tidak bisa lagi melarikan diri, tidak peduli seberapa keras harta karun yang kacau ini berjuang. Dewa lain melihat ini, wajah mereka jelek, tetapi mereka harus berhenti. Hanya dapat dikenali. Kamu membunuh Aning. Tiba-tiba, si Yue Gatzun bergegas keluar, jika dia gila, dia akan membunuh Huo Jianfeng. Cukup. Lord of Yunhe mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Si Yue Gatzun terkejut dan terhuyung-huyung. Dia ingin mati sendiri, jadi apa masalahnya dengan penerusku Huo Jianfeng? Lord Yunhe berkata dengan dingin, jika kau bertindak gegabah lagi, jangan salahkan aku karena kasar. Si Yue Gatzun menggigil di mana-mana, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dalam hati, saya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dan rasa sakit yang tak terbatas. Dia tidak bisa main-main. Bahkan jika Anda melihat Aning yang Anda cintai menderita, Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Karena dia tidak bisa menyinggung dewa-dewa Yunhe. Klan Si di belakangnya tidak boleh menyinggung. Setelah lawan tersinggung, seluruh klan Si akan menderita. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memperhatikan si Yue God Venerable. Nelayan, Dewa Tian Huang, Wen Renkin, Dewa Yunhe, leluhur Iblis Lohu, Raja Iblis Jue Tian, Del. Semua memandang gua kekacauan yang jauh. Sebelumnya, Su Yi kabur. Di gua yang kacau, ruang kacau yang aneh dan bengkok terbentuk. Ada gelombang kekuatan asal yang kacau. Setelah monyet kecil itu tiba, rasanya seperti kembali ke sarang induk yang paling akrab. Pola dao alami di antara alis terbuka dengan tenang, menembakkan cahaya dao abu-abu. Tiba-tiba, kekosongan di dekatnya menjadi sunyi. Bahkan kekuatan chaos yang melonjak menjadi tenang. Su Yi memeluk tubuh Sining dengan erat, matanya memerah. Iren dalam pelukannya, matanya tertutup rapat, wajahnya yang cantik dan vulgar menjadi pucat dan transparan. Vitalitas seluruh tubuhnya berlalu dengan cepat, sehingga tubuhnya secara bertahap menjadi dingin. Sudah kubilang lewat transmisi suara tadi, jangan tembak, kenapa? Tapi kamu tidak mendengarkan. Su Yi bergumam, suaranya serak.
Di dunia ini, dia tidak pernah terjebak dalam cinta, dia bebas dan terlepas. Tapi kali ini, ketika dia melihat Sining sekarat untuk dirinya sendiri, ketika dia melihat Sining terbaring di lengannya tanpa daya, Suyi merasa seperti kendi yang terbalik itu hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak bisa menenangkan diri. Kemarahan dan kesedihan yang tak terkatakan membuatnya sangat kesakitan dan benci. Sepertinya wanita yang menggunakan kasih sayang memang mudah menjadi bodoh. Kau tahu, aku tidak pernah takut mati, tapi kau tetap membelaku untuk mati. Suyi mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajah Sining, jari-jarinya sedikit gemetar. Sining tidak bergerak, tetapi tubuhnya menjadi semakin dingin. Di sini, Anda bersembunyi di Gua Chaos Dao, dan Anda tidak dapat terbang. Selama Anda tertangkap, kursi ini dapat menjamin bahwa Anda akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, teriakan keras dewa-dewa sunyi surgawi terdengar, dingin dan acuh tak acuh. Ledakan. Selain itu, seseorang menembak dan membombardir Gua Chaos Dao, menyebabkan kekuatan ruang dan waktu di dekatnya tiba-tiba menjadi ganas. Cepat, mari kita lakukan bersama-sama. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan gua yang kacau ini, kita akan memaksa bidah keluar. Ini adalah suara dari Raja Iblis Absolut. Bagus. Tiba-tiba, Gua Chaos Dao mengalami dampak yang mengerikan, dan semua jenis rahasia dan harta yang menusuk surga menghantam sisi ini. Seluruh Chaos Cavern bergetar hebat. Monyet kecil itu cemas, dan cahaya ilahi abu-abu dilepaskan dari tengah alisnya, menenangkan kehampaan di dekatnya dan menyelamatkan Suyi agar tidak terpengaruh. Suyi sepertinya tidak sadar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wajah Sining, suaranya serak, "Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka semua, tidak hanya untuk menghancurkan keinginan mereka tetapi juga untuk membantai dewa mereka." Nada sedih, penuh niat membunuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, niat membunuhnya begitu berapi-api hingga dia ingin menjadi gila. Mengambil napas dalam-dalam, Suyi meletakkan tubuh Sining di tanah. Lalu, dia perlahan bangkit dan melihat keluar Gua Chaos Dao. Pada saat itu, dia sepertinya telah mengubah seseorang, sudut alis dan matanya penuh dengan ketidakpedulian, dan di matanya yang dalam, ada monster mengerikan pembakaran kebencian. Dorong tangan Anda dan tekan di udara. Ledakan. Pedang 9 neraka bergetar hebat. 5 rantai dewa yang melilit pedang bergetar. Kekuatan tak dikenal yang menakutkan dan seperti tabu menyebar dari pedang 9 penjara dan mengalir ke lautan kesadaran, Taoisme, dan kultivasi Suyi. Ledakan. Di Gua Chaos Dao, sumber kekuatan Chaos mendidih, seolah disapu badai, semuanya bergegas menuju Suyi dengan panik. Sosok Suyi seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak sumber kekuatan yang kacau, semuanya ditelan oleh sosoknya. Di satu sisi, monyet kecil itu menatap kosong. Ini adalah asal mula dunia peri yang kacau, fragmen era lahir dari sini, kekuatan aturan Zousu dimanifestasikan di sini, dan semua kekuatan jalan berasal dari sini. Kecuali para dewa bawaan lahir di sini, orang lain, berani memurnikan kekuatan kekacauan, itu seperti merampok asal seluruh negeri dongeng, dan akan menderita kekacauan reaksi dari sumber. Tidak terkecuali para dewa. Tapi sekarang, pemandangan luar biasa terjadi pada Suyi. Tubuhnya seperti jurang yang tak terduga, menelan sumber kekacauan dengan liar. Mata telanjang dapat melihat bahwa luka-lukanya pulih dengan cepat, retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya perlahan memudar, tulang dan otot yang patah sedang direnovasi, dan kinya mekanisme diambang kelelahan seperti sungai dengan air pasang setelah hujan, ia terus menumpuk dan mendaki. Di tubuhnya, organ-organ dalam yang rusak, meridian dan titik akupuntur, kekuatan kultivasi yang terkuras minyak, dan jiwa yang telah jatuh ke dalam kelemahan ekstrim adalah semua dalam transformasi yang mengguncang bumi sedang terjadi. Ledakan. Di dunia luar, sekelompok makhluk tingkat dewa bergabung untuk menyerang Gua Chaos Dao dengan seluruh kekuatan mereka, cahaya harta karun mengamuk, dan aura kehancuran itu menghancurkan bumi. Pintu masuk ke Gua Chaos Dao, rusak parah. Sepertinya bisa runtuh kapan saja. Ayo, kita lakukan bersama. Tuan Yunhe memberi perintah untuk membiarkan para dewa di kejauhan melakukannya.
Di daerah sekitar memang ada ratusan sosok yang berkumpul, ada dewa-dewa baru yang baru saja diangkat, namun lebih banyak lagi adalah kehendak para dewa yang diturunkan dari alam para dewa. Pada saat ini, tidak ada yang berani melanggar perintah Dewa Lord Yunhe, dan mereka semua bergabung dan menyerang bersama. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan. Dinding semrawut yang menghubungkan langit dan bumi seolah-olah hancur. Di pintu masuk gua Chaos Dao di tengah Chaos Wall, banyak retakan mengejutkan telah muncul. Semua orang dapat melihat bahwa jika Suyi tidak keluar lagi, ketika pintu masuk gua Chaos Dao ini benar-benar runtuh, dia akan dikubur di dalamnya. Dari jauh, Dewa Buddha Pembakaran Lampu juga datang, bersama Sang Hagayun dan kekuatan kehendak beberapa dewa lainnya. Selain itu, banyak sosok yang datang dari segala penjuru. Jajarannya terus bertambah. Ketika mereka mengetahui bahwa Suyi terperangkap di Gua Chaos, semua sosok yang datang satu demi satu bergabung dan membombardir Gua Chaos bersama-sama. Di Gua Chaos Dao, monyet kecil itu mencicit cemas. Tertutup, menyadari bahaya dan mengingatkan Suyi. Jangan takut, aku akan membunuh mereka semua segera, kamu jaga Nona Sining dengan baik di sini. Suyi menghadap keluar Gua Chaos Dao, dan memiliki pemandangan panorama tentang apa yang terjadi di luar. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Di Gua Chaos Dao, sumber kekuatan muncul, menutupi sekeliling. Tiba-tiba, Gua Chaos Dao, yang bergolak hebat, menjadi stabil dan tenang. Monyet kecil itu melebarkan mata emasnya dan terkejut dengan pemandangan ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Suyi dapat mengendalikan kekuatan sumber kekacauan di sini. Hah! Pada saat yang sama, para dewa yang membombardir Gua Chaos Dao, semua memperhatikan bahwa pintu masuk ke Gua Chaos Dao yang akan runtuh, dipulihkan ke keadaan aslinya dalam sekejap menjadi sangat padat. Para dewa membeku sesaat. Dengan suara keras, semburan kekacauan yang mengerikan keluar dari Gua Chaos Dao, seperti air sungai Tianhe yang menerobos tanggul, dan serangan gabungan para dewa dihancurkan. Terjadi seruan di lapangan. Di bawah tatapan mereka yang luar biasa, sosok kokoh, bermandikan kilau kacau yang tebal dan megah, berjalan keluar dari pintu masuk gua besar yang kacau seperti pusaran. Di bawah langit, kekacauan melonjak seperti gelombang pasang, dan semua orang tercengang ketika sosok tinggi itu keluar. Suyi. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pada saat ini, Suyi tampaknya telah mengalami perubahan kelahiran kembali, dan cedera yang sangat parah sehingga tidak dapat disembuhkan lebih lanjut telah lama disembuhkan. Bahkan mesin Qi yang melemah di dalam tubuh telah mendidih seperti kuali, seperti angin dan guntur. Kelopak mata si pemancing, Dewa Langit dan yang lainnya melompat, tidak bisa dipercaya. Mereka telah mengejar dan membunuh Suyi jauh-jauh hari sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu seberapa serius cedera Suyi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Taoismenya telah habis, dan tubuh Tao-nya akan runtuh? Tapi sekarang, kurang dari sesaat setelah Suyi memasuki Gua Chaos Dao, seluruh dirinya telah berubah. Terluka. Suyi, jika kamu menundukkan kepalamu sekarang, kursi ini bersedia mengambil tindakan sendiri untuk mengekstradisi kamu dan menyelamatkan hidupmu. Mulut Buddha Pendar menyebut nama Buddha, dan suaranya menyebar ke langit dan bumi, jika tidak, tidak ada seorang pun di surga dan bumi yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Orang tua yang menyalakan lampu, Anda tidak dapat mewakili saya, bidat ini dapat bertahan, dan harus menyerahkan rahasia reinkarnasi. Ingat URL. Wen Renkin adalah pembunuh. Itulah yang saya katakan. Raja Iblis Absolut mengangguk. Karakter tingkat dewa ini lebih kuat dari satu sama lain, dan mereka tidak takut dengan perubahan Suyi. Sebaliknya, ketika mereka melihat Suyi muncul, mereka sudah siap untuk bergerak. Adegan itu membuat dewa-dewa lain di sekitarnya gemetar dan merasa tak berdaya. Jangan pikirkan itu, mereka tidak bisa bersaing dengan keberadaan tingkat dewa itu. Di antara kerumunan, Nan Pingtian memandang Suyi dengan kasihan, tetapi sebenarnya dia merasa bangga di dalam hatinya. Situasi pembunuhan seperti itu, surga dan bumi, siapa yang bisa menyelesaikannya? Suyi, apakah ada bantuan untuk Aning? Tiba-tiba, Yang Mulia Dewa Siyue mendesis.
Dia menatap Suyi dengan sedikit antisipasi. Suyi terdiam beberapa saat, dan berkata, aku akan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam Nona Sining. Suara acuh tak acuh dan dingin bergema di seluruh dunia. Niat membunuh di dalamnya membuat banyak dewa gemetar. Sesuatu telah terjadi. Bagi para dewa itu, kata-kata Suyi benar-benar lelucon, dan banyak orang tidak bisa menahan tawa. Bunuh mereka semua. Apakah Anda bidat? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, rekan Daoisu, leluhur saya yang ingin berurusan dengan Anda, tetapi itu bukan urusan saya, Anda tahu, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh Anda. Penonton tercengang. Semua mata tertuju pada orang yang sama. Feng Wuji. Dan leluhur di mulutnya adalah leluhur iblis Rahu. Namun, tidak ada yang menyangka Feng Wuji akan tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu ketika Suyi berada dalam situasi putus asa ketika para dewa memiliki keunggulan mutlak. Langsung tarik garis yang jelas dengan Rahu Demon Ancestor. Haha, saudara Tao, keturunanmu benar-benar berbakti. Penguasa surga tidak bisa menahan tawa. Ekspresi dewa lain juga menjadi aneh, dan mereka tidak disukai oleh keturunan mereka, jadi mereka langsung menggambar hubungan yang jelas, yang membuat wajah Lohu Yaozu. Leluhur iblis Rahu berdiri di sana dengan ekspresi dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi semua orang bisa melihat bahwa dia sangat marah. Wuji, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Wajah Feng Wuji penuh dengan ketidakberdayaan, kalian semua adalah badan Dharma, bahkan jika kalian hancur, tidak apa-apa, tapi aku berbeda, jika ada yang salah, itu akan benar-benar berakhir. Semuanya. Tak lama kemudian, terdengar ledakan tawa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuji, keturunan dari leluhur iblis Lohu, akan sangat pemalu dan takut. Dalam situasi seperti itu, Su Yiyan mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika ratusan dewa dalam game ini menjadi hiasan, beberapa dewa baru yang baru dipromosikan memandang Feng Wuji dengan sedikit sarkasme. Persetan. Rahu Yaozu kehilangan muka dan mengutuk dengan suara rendah. Di depan gua Chaos Dao, mata Suyi acuh tak acuh, dan dia memiliki pemandangan panorama dari semua ini. Kamu salah, keinginan dan tubuh Dharma mereka akan mati, dan di masa depan, dewa mereka juga akan mati. Suyi membuka mulutnya, suaranya dingin dan bergema di seluruh arena. Suasana yang semula bergejolak tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, Suyi maju selangkah. Ledakan. Di kedalaman langit, awan bencana muncul. Aura teror dan malapetaka yang seperti tabu memenuhi langit dan bumi. Apakah ini bencana? Banyak dewa tercengang. Pupil pemancing berkontraksi. Seharusnya ada masalah dengan medan perang tak berujung. Buddha cahaya mengerutkan kening. Jadi, apakah teman lama Li Fuyu itu menyebabkan masalah? Wajah cantik Wen Renqin dingin. Ekspresi dewa-dewa lain sedikit suram. Untuk menghadapi Suyi, dewa mereka masing-masing membuat tata letak terlebih dahulu, dan ketika medan perang era itu muncul, mereka bersama-sama menggunakan harta terlarang untuk menutupi kekuatan di urutan surga di dunia abadi. Dengan cara ini, juga menghalangi kesempatan Suyi untuk membuktikan jalannya. Selain itu, mereka juga menyiapkan kartu truf lainnya, semuanya untuk tujuan melumpuhkan bidat Suyi. Tapi sekarang, mereka semua menyadari bahwa ada yang salah dengan domain dewa. Seseorang merusak tata letaknya. Namun, mereka tidak panik. Di bawah hidung mereka, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Ledakan. Kedalaman langit, yang semula tertutup oleh aliran udara yang kacau, kini sepenuhnya digantikan oleh awan bencana yang tebal dan tak terbatas. Bencana ini juga menakutkan dan tabu. Ini luar biasa. Kehendak para dewa yang hadir juga melihat keanehan dari malapetaka tabu ini, dan tidak bisa menahan nafas. Bidat itu benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Bahkan dakwah pun begitu aneh. Tembak. Berteriak. Tubuh Dharma dari kehendak para dewa dan para master menembak pada saat ini pada saat yang sama, dan mereka semua membunuh Suyi, secepat kilat. Jelas bahwa mereka telah bernegosiasi secara diam-diam sebelum mereka bisa begitu diam-diam. Mata Suyi acuh tak acuh dan diabaikan.
Sosoknya muncul dari udara tipis, dan dia pindah ke tempat tinggi dalam kehampaan, bergegas lurus menuju kedalaman langit. Sekelompok dewa tiba-tiba berhenti, dan ekspresi mereka tidak menentu untuk beberapa saat. Mereka hanyalah tubuh Dharma dari kehendak dan tidak dapat mengganggu malapetaka terlarang ini. Begitu terpengaruh oleh kekuatan malapetaka ini, mereka ditakdirkan untuk menderita pukulan yang menghancurkan. Jangan panik, semuanya, dan lihat apakah bidat ini bisa lepas dari genggaman kita. Buddha Cahaya tampak tenang dan berkata, "Ledakan." Banyak orang tidak bisa membuka mata. Di Suyi, pedang Dao terangkat ke udara. Ledakan. Langit pecah. Para dewa yang hadir tercengang. Ketika mereka melewati musibah, mereka secara pasif dihadapkan satu persatu, dan mereka hanya berharap untuk bertahan hidup, dan kemudian mereka bisa menerobos. Siapa yang akan membayangkan bahwa ketika Suyi melintasi malapetaka, pedang Dao mengambil inisiatif untuk membunuhnya di kedalaman awan malapetaka dan membantunya menyelesaikan malapetaka. Itu adalah pedang yang digunakan Li Fuyu. Mata dewa-dewa Yunhe seperti kilat, dan ada kegilaan dalam ekspresinya, dan ada juga jejak ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Desolate God Lord Surgawi berbisik, memang pedang Dao yang misterius itu. Tidak sedikit orang yang mati di bawah pedang Dao ini di medan perang tanpa akhir. Ini adalah kartu truf terbesar Li Fuyu. Dikatakan bahwa ada misteri besar yang berkaitan dengan sungai panjang takdir. Jika Anda dapat mengambilnya, Anda mungkin dapat melihat rahasia yang sebenarnya tersembunyi di pedang Dao ini. Wen Renkin berbisik. Ketika mereka melihat pedang Dao, ekspresi mereka berubah, ada kecemburuan, keserakahan, dan kebencian. Ledakan. Awan perampokan bergulir. Pedang 9 penjara berjuang melawan perampokan tanpa akhir. Langit terganggu. Namun tak lama kemudian, pemandangan luar biasa muncul. Di kedalaman awan perampokan, tiba-tiba muncul batas ruang waktu yang luas. Dan di kedalaman batas ruang waktu yang tak berujung, sekelompok dewa yang kuat dan menakutkan muncul. Ada seorang wanita duduk di Suzaku, dikelilingi oleh lautan api yang tak berujung. Ada seorang pria berdiri di awan, dan miliaran bintang terpantul di belakangnya. Ada juga seorang pria berjubah Tao yang terlihat seperti seorang pemuda, duduk di atas pedang kayu, sekilas, ada energi pedang tak terbatas yang mengamuk di langit. Orang-orang terkejut, dan mata mereka tanpa sadar melihat para dewa yang hadir. Karena mereka menyadari bahwa kelompok dewa yang muncul di akhir ruang dan waktu adalah dewa dari keberadaan tingkat dewa yang hadir. Wanita yang mengendarai Suzaku adalah Wen Renkin. Sosok yang memantulkan ratusan juta bintang adalah leluhur iblis Rahu. Orang yang memegang negara suci Buddha di tangannya adalah Buddha lampu yang membara. Pemuda berjubah Tao itu adalah dewa-dewa Yunhe. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi di medan perang era juga disaksikan oleh para dewa, dan ketika Suyi memecahkan kesaksiannya, para dewa ini dikirim untuk pertama kalinya. Ini adalah jalan buntu. Tidak mungkin para dewa memberi Suyi kesempatan untuk berkhotbah. Tanpa kekuatan Li Fuyu, kamu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Buddha Cahaya membuka mulutnya dengan suara keras. Dewa lain juga menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Game ini telah disiapkan selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras Suyi berjuang, itu akan sia-sia. Bencana ini, saya tidak bisa menahannya. Nada suara Suyi tenang. Dia juga menyadarinya. Tapi tanpa ragu-ragu, dia melompat dan bergegas ke kedalaman perampokan. Momen ini. Ledakan. Di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, perubahan mendadak terjadi. Sekelompok tokoh kuat dan menakutkan lainnya tiba-tiba muncul, ada pria dan wanita, ada lebih dari 10 orang, semuanya membunuh dewa Buddha dan lainnya. Segera, pertempuran para dewa akan dipentaskan di kedalaman ruang dan waktu tanpa akhir. Semua orang tercengang dan kepala mereka linglung. Ada apa? Kehendak para dewa yang hadir benar-benar berubah warna pada saat ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.